Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jadi di video ini saya akan melakukan olah data statistika dengan menggunakan SPSS statistik beserta analisis uji distribusi normal dan regresi linear sederhana. Nanti juga di akhir ada hasil analisis datanya. Tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Yusni Atikaningrum dengan NIM 19060266172. Prodi Sosiologi, Fakultas FISIP, UIN Wali Songo, Semarang. Jadi saya membuat video ini itu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah statistika yang diampu oleh Ibu Azizah. Tapi itu sebelumnya, di layar ada notes. Maafkan ya, karena kalau nggak digituin suka lupa emang ini anaknya. Oke, lanjut aja ke videonya. Oke, langsung aja kita ke video olah datanya. Jadi data di sini itu termasuk ke dalam statistik inferensial, yang dimana perbedaannya dengan statistik deskriptif yaitu terletak pada ada tidaknya uji hipotesis. Nah, dalam statistik inferensial itu terdapat banyak metode. Tapi yang akan kita gunakan dalam olah data saat ini yaitu menggunakan metode regresi linear sederhana. Jadi dalam metode regresi linear sederhana ini, kita itu menguji hipotesis pengaruh, yaitu pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Variabel X bisa kita sebut sebagai independen atau yang mempengaruhi, sedangkan variabel Y yaitu dependen atau yang dipengaruhi. Jadi langsung aja kita ke video olah datanya. Saya udah punya datanya, yaitu ada data usia sama berat badan. Langsung kita copy aja. Oke, kita copy langsung. Dan kita masukin ke SPSS yang data view. Kita copy paste aja. Akan jadi seperti ini. Terus kita pindah ke variabel view-nya. Kita ganti namanya menjadi usia sama berat badan, atau kita singkat aja sebagai BB gitu. Nah, tadi kan di datanya tidak ada angka di belakang koma, jadi desimalnya kita buat 0. Udah, kalau udah semuanya, kita lihat di data view, jadinya seperti ini. Terus kita langsung ke analyze, ke regression, habis itu ke linear, akan muncul seperti ini. Ada dependent sama independent. Jadi yang data berat badan kita masukin ke dependent, sedangkan yang usia kita masukin ke dependent, karena usia itu yang mempengaruhi data tersebut. Terus lanjut kita cek ini satu persatu, nggak usah ding, ke save dulu aja. Kita akan mencari data residualnya kan. Jadi ini di residual kita pastiin unstandardized-nya itu ke centang gitu ya. Continue. Terus langsung oke aja. Nah, ini bakal muncul seperti ini di data output. Kita minimize saja, kita abaikan. Nah, ini muncul data residualnya di samping data yang sudah kita copy tadi. Kalau udah muncul seperti ini, kita langsung ke analyze lagi, ke non-parametric test, terus pilih yang legacy dialogues, terus ke sampel KS atau
Kolmogorov, Smirnov tuh. Nah, ini muncul ada 2 tabel, 2 kotak gini. Ada usia, berat badan, sama unstandardized residual. Jadi yang kita masukin ke tabel sebelah yaitu yang unstandardized residualnya. Kita masukin. Kalau udah, pastiin yang normal ini kecentang. Kalau udah, langsung klik OK. Nah, muncul nih di outputnya. Muncul tabel seperti ini. Kalau udah kayak gini, ini berarti data kita itu sudah dipastikan berdistribusi normal karena ini 0,2. Jadi lebih dari alfa. Gitu. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke metode regresi linear sederhananya. Tadi kan datanya udah kayak gini kan. Terus kita ke analyze lagi. Ke regression. Pilih yang linear. Jadi kita masukin lagi ya. Gini. Nah, kita masukin terus. Ini udah masuk. Kita cek ke statistik. Kita buka. Terus di sini ada kayak gini. Pastiin yang kecentang itu estimate sama model fit. Ini jangan sampai lupa 2 ini. Kalau udah, kita continue. Terus ke option. Nah, ini itu signifikansinya atau signya itu alfa. Ini alfanya. Jadi biasanya peneliti itu menggunakan alfa 5% dan maksimal itu 10%. Jadi kalau 5% berarti ini 0,05. Jadi ini ada koma, berarti itu depannya 0. Terus ini 10. Pastiin udah kayak gini. Langsung continue. Kalau udah langsung OK. Nah, muncul nih seperti ini di output datanya. Ada beberapa tabel. Tapi yang akan kita gunakan di metode regresi linear sederhana yaitu cuma 3 tabel. Yaitu, kita perbesar aja. Yaitu ini model summary, ANOVA, sama yang koefisien. Jadi di model summary-nya itu yang kita gunakan hanya R-square-nya aja. Nih, R-square. Terus yang di tabel ANOVA kita cuma menggunakan yang sig-nya ini. Nih, sig-nya atau signifikansi. Dan yang di tabel koefisien kita cuma menggunakan yang tabel unstandardized koefisien yang bagian B aja. Nih, udah. Kayak gitu. Kalau udah, kita langsung ke analisis datanya. Nih. Ini apa nih? Nih, analisis datanya. Jadi untuk menganalisis datanya itu ada 3 ini. Ada asumsi normalitasnya, terus penyusunan model regresi, sama uji signifikansi model. Kita ke yang pertama dulu. Ke uji asumsi normalitasnya, yaitu hasilnya residual data yang kita buat tadi di SPSS itu berdistribusi normal. Datanya berarti udah benar kalau udah berdistribusi normal itu.
Terus lanjut ke penyusunan model regresi, yaitu caranya seperti ini. Ada Y sama dengan B0 tambah B1 X. Jadi Y-nya itu berat badan yang dipengaruhi, sedangkan X-nya itu usia yang mempengaruhi. Dan tadi di tabel koefisien pada output SPSS itu menunjukkan nilai signifikansi untuk konstan atau B0-nya itu 10,913. Sedangkan untuk yang usia atau B1 itu 3,255. Sehingga model regresinya adalah ini caranya. Terus dimasukin deh ini. Jadinya Y sama dengan 10,913 ditambah 3,255X. Atau bisa gini. Berat badan sama dengan 10,913 ditambah 3,255 usianya. Terus lanjut ke uji signifikansi model. Jadi itu ada hipotesis, ada taraf signifikansi atau alfa, terus ada statistik uji sama kriteria uji. Ke hipotesis dulu. Jadi di hipotesis itu ada H0 sama H1. Kalau H0-nya itu sesuai datanya berarti tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan untuk H1-nya itu terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jadi kayak terdapat pengaruh dari usia terhadap berat badannya gitu. Langsung ke taraf signifikansi atau alfa. Jadi alfa itu tingkat kesalahan atau error yang dapat ditoleransi. Dan alfa itu biasanya menggunakan 1% atau 5% atau 10% sesuai keinginan dari penelitinya. Tapi biasanya peneliti itu menggunakan yang 5% atau 0,05. Dan kalau semakin kecil alfa maka akan semakin baik saat kita mengolah data tersebut. Jadi pengujian ini menggunakan alfa 5% atau 0,05. Dan lanjut ke statistik uji, itu pada pengolahan data menggunakan SPSS memperoleh hasil pada tabel ANOVA yang tadi pada output SPSS menunjukkan nilai signifikansi atau sig-nya itu 0,000 atau bisa kita sebut 0 gitu aja. Soalnya sama aja. Langsung ke kriteria ujinya. Jadi di kriteria uji berarti ini H0 ditolak jika nilai signifikansi atau sig-nya itu kurang dari alfa. Alfanya itu kan tadi 0,05. Nah, nilai signifikansinya 0,00. Berarti kurang kan? 0 kurang dari 0,05. Langsung ke kesimpulan aja. Jadi kesimpulannya yaitu H0 ditolak karena nilai signifikansi atau sig-nya itu kurang dari alfa atau 0 kurang dari 0,05 yang menyebabkan H1 itu diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y atau terdapat pengaruh usia terhadap berat badan seseorang. Jadi segitu aja video ini. Semoga bisa membantu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Bye-bye.